Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimadi Dewi Chandrawati dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan program kerja dari Kelompok Kerja Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ibu Imade Erna Sundari. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Om Swastiastu Bu Made. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Ya, Astungkara kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang memuja Batara Sri. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Bu Made Erna Sundari, Batara Sri itu merupakan salah satu batara yang dipuja oleh umat Hindu. Nah, sebenarnya mengapa kita harus memuja Batara Sri? Baik. Terima kasih Bu Made atas pertanyaannya. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Umat Sudharma dimanapun berada terkait dengan mengapa kita harus memuja Batara Sri. Jadi Batara Sri atau Batara Sri Sedana atau juga yang sering disebut oleh orang Bali itu Batara Sri Rambut Sedana, itu merupakan dewa yang memberikan kekayaan dan juga kemakmuran kepada umat manusia. Jadi Sri Sedana itu sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu kata Sri yang artinya cantik, subur, makmur, kemudian kemuliaan dan juga kebahagiaan. Sedangkan Sedana itu berasal dari kata dana yang mendapatkan awalan se yang diartikan sebagai derma, memberi atau kemurahan. Nah, jadi Batara Sri Rambut Sedana atau Batara Sri ini merupakan kekuatan Tuhan atau manifestasi dari Tuhan yang memberikan kita kemakmuran, kebahagiaan, kesuburan, kesejahteraan, dan juga akan memberikan derma kepada kita. Jadi inilah yang kita puja dengan istilah Batara Sri Rambut Sedana. Seperti itu, Ibu. Nggih, jadi bukan hanya Batara Sri, Bu Madenge, tapi Batara Sri Rambut Sedana. Beliau merupakan batara yang melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Nah, biasanya ini Bu Madenge, di lingkungan masyarakat itu yang memuja Batara Sri Sedana yang melambangkan kekayaan dan kemakmuran itu kebanyakan pedagang atau pembisnis. Nah, betulkah Batara Sri Sedana Rambut Sedana ini hanya boleh dipuja oleh pedagang dan pembisnis saja? Apakah boleh masyarakat umum juga memujanya? Baik, terima kasih Bu Made. Jadi hal tersebut memang sering sekali jadi pertanyaan di masyarakat. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa memang rahina untuk kita memuja Batara Sri Resi Sedana ini jatuh pada Buddha Cemeng Klau. Nah, jadi pada saat itu memang khusus kita melakukan pemujaan kepada Batara Sri Rambut Sedana sebagai dewa rezeki. Nah, beliaulah yang memberikan taksu kepada umat manusia dalam hal ini dalam bentuk rezeki. Nah, kemudian jadi karena itulah banyak pedagang atau pelaku ekonomi dan bisnis yang memuja beliau. Jadi apakah umat seperti kita, umat biasa seperti kita yang tidak memiliki bisnis apapun misalnya, tidak boleh memuja beliau? Jawabannya boleh. Nah, boleh, siapapun boleh memuja beliau. Makanya beliau itu sebenarnya distanakan di pura khusus. Misalnya di Pura Melanting. Makanya jika umat Sudharma misalnya jalan-jalan ke Bali itu di setiap pasar itu pasti ada namanya Pura Melanting. Itu adalah stana dari beliau. Jadi siapapun boleh memuja beliau di sana seperti itu. Tapi memang kebanyakan dipuja oleh pedagang, kemudian baik itu pedagang di warung, pedagang kecil, pedagang besar, pengusaha. Nah, memang banyak yang memuja beliau. Bahkan umat Sudharma yang
banyak juga memuja beliau ketika piodalanya itu di rumahnya masing-masing. Nah, di rumahnya masing-masing dengan cara menghaturkan canang ataupun banten yang disimpan di atas uang atau di atas kotak uang seperti itu. Tujuannya adalah untuk menghormati Betara Sri Rambut Sudana tersebut sebagai dewa rezeki atau dewa keberuntungan seperti itu. Ya, jadi Betara Sri Rambut Sudana ini tidak hanya dipuja oleh pedagang ataupun pembisnis, tapi masyarakat pada umumnya juga bisa memuja Betara Sri Rambut Sudana karena semua masyarakat pasti menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, Bu Made Erna Sundari, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa pemujaan Betara Sri Rambut Sudana ini dilakukan pada hari Buddha Cemeng Klau atau Buddha Wage Klau. Nah, ada ini bahasa di masyarakat mengatakan bahwa pada hari pemujaan Betara Sri Rambut Sudana, yaitu pada hari Buddha Cemeng Klau, itu tidak boleh bertransaksi menggunakan uang. Atau ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh bertransaksi menggunakan uang ketika tidak ada hasilnya, seperti membayar hutang atau membayar cicilan kan tidak ada hasilnya. Apakah betul seperti itu, Bu Made? Baik, pertanyaan ini menarik. Jadi banyak memang umat yang menyatakan bahwa pada saat hari pemujaan kepada Betara Sri Rambut Sudana ini kita tidak boleh melakukan transaksi apapun. Nah, jadi sebenarnya itu semua itu mitos. Jadi yang transaksi tidak boleh kita lakukan itu seperti yang Ibu Made bilang tadi, seperti kita melakukan kegiatan transaksi yang nantinya kita tidak akan mendapatkan hasil atau barang dari transaksi yang kita lakukan. Contohnya membayar hutang, menabung di bank, atau menabung di celengan seperti itu tidak boleh kita lakukan karena dianggap akan uang kita itu akan habis atau kita akan jatuh miskin seperti itu. Jadi transaksi lain, contohnya ketika kita ingin berbelanja ke warung atau kemanapun berbelanja, transaksi uang yang kita keluarkan kan mendapatkan barang. Nah, itu boleh tetap kita lakukan. Jadi mungkin itu yang perlu digarisbawahi tadi, Ibu. Jadi boleh saja melakukan transaksi, tapi memang untuk yang seperti saya katakan tadi, tidak mendapatkan hasil barang atau uang, itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi pada hari pemujaan Betara Sri Rambut Sudana, yaitu pada hari Buddha Cemeng Klau atau Buddha Wage Klau, itu boleh melaksanakan transaksi asal mendapatkan barang. Tetapi untuk membayar piutang, menyimpan atau menabung uang di bank ataupun di rumah itu tidak boleh dilakukan, Ibu Made. Nah, umat sedharma dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Untuk Bu Made saya ucapkan terima kasih, Bu, atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kali ini dapat menjadi acuan dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang Hindu. Umat sedharma dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan channel YouTube Hindu Lutim untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.